menebar dakwah, meraih surga. Adab yang kedua, adabul isti'adzan, adab meminta izin. Ya, ketika kita masuk ke rumah tetangga, rumah teman, bertamu, ini juga penting, sering terjadi. As-sani idza aradta ad-dukhula ala ahadin fasta'dzin. Apabila engkau ingin masuk ke rumah seseorang, maka mintalah izin. Waqifan an yaminil babi aw yasari. Ya, dengan berdiri di sebelah kanan pintu atau kirinya. Fa in adzina laka dakhalta. Jika engkau diberi izin, dipersilahkan, maka masuklah. Wa in qila laka rji' farji'. Tapi jika tuan rumah mengatakan padamu, pulanglah, kembalilah, maka kembalilah. Ya, ini adab minta izin, dan ini disebutkan di dalam Al-Quran. Dalam surat An-Nur ayat 27. Jadi apa yang beliau sampaikan ini diambil dari Al-Quran. Surat An-Nur ayat 27. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Dan perhatikan, kalau ada ayat dimulai dengan wahai orang-orang yang beriman, maka itu ayat yang penting untuk diperhatikan. Kata sahabat Abdullah bin Mas'ud, kalau kamu mendengar Allah berfirman, wahai orang-orang yang beriman, pasang telingamu baik-baik. Karena itu ayat yang penting. Karena itu merupakan konsekuensi keimanan. La tadkhulu buyutan ghaira buyutikum. Janganlah kalian masuk rumah yang bukan rumah kalian. Ya, rumah tetangga, rumah teman, ya, rumah orang lain lah ya, bukan rumah kita sendiri. Hatta tasta'nisu wa tusallimu ala ahliha. Jangan kalian masuk rumah orang lain sampai kalian ya meminta izin terlebih dahulu dan mengucapkan salam. Dzalikum khairul lakum la'allakum tadhakkarun. Yang demikian itu lebih baik bagi kalian. Jadi ini perintah Allah Subhanahu wa taala. Ya, ketika kita masuk rumah orang jangan asal nyelonong. Tahu ya? Asal nyelonong, asal masuk aja, nggak pakai permisi, nggak pakai salam. Ada sebagian orang itu masuk rumah orang, ya kayak rumahnya sendiri, nggak boleh. Ya, kita harus ya pamit terlebih dahulu, minta izin terlebih dahulu, mengucapkan salam terlebih dahulu. Ya, ini kata beliau tadi, kalau kamu mau masuk rumah orang, maka mintalah izin dan mengucapkan salam. Bagaimana cara minta izinnya? Tidak ada ketentuannya secara khusus. Tadi sudah kita sampaikan bahwa sumber adab ada dua. Pertama Al-Quran, yang kedua adat, urf. Ya, cara meminta izin tidak ada ketentuannya. Oleh karenanya orang berbeda-beda. Terkadang ada yang dengan ketok pintu. Ada sekarang pakai bel. Zaman Nabi belum ada bel dulu. Nggak pakai. Ya. Tapi kalau sekarang orang pakai apa? Bel, karena mungkin rumahnya apa? Besar, nggak kedengaran. Makanya kata Imamul Qurtubi, setiap kaum memiliki cara tersendiri dalam minta izin. Ya. Ada yang ketok pintu. Tapi dulu kalau para sahabat ketok pintunya Rasulullah SAW itu pakai kuku, lembut, bukan jedor-jedor gitu ya. Ya, jadi maksudnya lembut, karena mereka beradab kepada Rasulullah SAW. Dan paling gampang lagi zaman sekarang, antum kalau mau janjian bisa WhatsApp dulu. Zaman Nabi nggak ada WhatsApp, Pak. Tapi ini tadi dikembalikan kepada apa? Uruf, dikembalikan kepada adat, karena tidak ada ketentuannya. Baik. Kemudian yang kedua, adab yang kedua tadi apa? Berdiri di sebelah kanan pintu atau kirinya. Jadi ketika kita minta izin, jangan di depan pintu pas. Jangan di depan pintu pas. Tapi apa? Ya,
sebelah kanan atau sebelah kirinya pintu. Kenapa? Supaya ketika tuan rumah buka, kita tidak langsung melihat isi rumah atau dalamnya rumah. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, innama ju'ilal isti'dzanu li ajlil basar. Isti'dzan, minta izin itu disyariatkan karena masalah pandangan. Karena bisa jadi ketika kita tuan rumah misalkan buka, mungkin kalau kita di depan pintunya langsung, mungkin kita bisa melihat misalkan ya mungkin istrinya belum pakai jilbab, anak perempuannya nggak pakai jilbab, atau rumahnya berantakan, misalkan. Ya namanya orang kan dalam rumah mungkin ada hal-hal yang nggak mau dilihat oleh orang lain. Ya, makanya kan beda. Kalau berantakan misalkan, tapi yang lihat cuma kita sendiri, nggak masalah lah. Tapi kalau ada tamu, malu, gitu. Ya kan? Makanya biasanya kalau ada tamu biasanya apa? Dirapiin dulu. Beda antara kalau kita sendiri tuan rumah sama apa? Sama orang lain. Ya, jadi itu. Baik. Kemudian ada berikutnya adalah kalau kita dipersilahkan, silakan masuk. Ya, bagaimana cara mempersilahkannya? Ya, kalau dia mempersilahkan, membukakan pintu, menyuruh kita untuk ya masuk, duduk, itu berarti sudah dipersilahkan. Baik. Karena tadi tidak ada lafadz khusus ya, tidak ada lafadz khusus. Kalau memang itu urufnya sudah difahami bahwa dia sudah mempersilahkan, maka berarti kita sudah dipersilahkan. Baik. Tapi yang kedua, kalau tuan rumah tidak mempersilahkan, ya mungkin dia lagi capek, ya mungkin dia lagi sibuk, mungkin lagi nggak mau nemui karena tahu ini, ya yang mau datang mau nagih utang kayaknya, ya misalkan ya. Akhirnya nggak mau nemuin, misalkan. Pokoknya kalau dia tidak mau nemuin kita dan menyuruh kita untuk pulang, maka apa? Farji'u. Ya, pulanglah. Ya, pulanglah. Pulanglah dengan hati yang nyaman. Jangan pulang tapi hatinya penuh kedongkolan. Ya. Sialan nih orang, saya udah capek-capek sini, ternyata nggak temuin misalkan. Nggak boleh. Antum pulang tapi hatinya apa? Dongkol begitu, nggak boleh. Kalau pulang tapi dengan apa? Hati yang nyaman. Ya husnudzon. Ya mungkin dia lagi capek sekarang, mungkin dia lagi sibuk. Gitu. Sebagai seorang muslim harus apa? Saling husnudzon. Ya. Baik. Tidak boleh kemudian kita maksain dia. Udah nggak apa-apa, tak tungguin di sini sampai besok, tak tungguin di sini depan pintu. Nah, jangan. Ya. Itu namanya maksa nanti. Jadi intinya adalah kalau memang kita dipersilahkan, alhamdulillah kita apa? Masuk ya, bertamu, tapi kalau tidak mungkin lain kali. Ya, dengan hati yang tadi yaitu apa? Lapang. Dengan hati yang lapang, tidak ada kedengkian, tidak ada kedongkolan. Supaya hidup kita juga tenang, Mbak. Kita itu kalau nggak ada musuhan sama orang, nggak ada iri sama orang, nggak ada dengki sama orang, hati kita apa? Tenang, hidup kita juga bahagia. Tapi kalau kita musuhan sama orang, dengki sama orang, ya, iri hati sama tetangga, hidup akhirnya apa? Sumpah. Ya, dia beli AC, kita yang kepanasan. Nah.